Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5, yaitu pelajaran ketiga tentang cita-citaku menjadi anak soleh dengan submateri indahnya saling menghargai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini dulu ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Nah, ini dia judulnya ya. Indahnya saling menghargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berambut keriting dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia pun misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Nah, lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberadaan itu? Tentu saja kita harus saling menghargai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan perbedaan itu. Nah, marilah kita pelajari contoh-contoh sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Misalnya, di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Contohnya, ibadah sholat subuh. Ada yang melakukan kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing ya. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah salat subuhnya. Kemudian yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Contoh misalnya, Ahmad bertempat tinggal di satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Sedangkan Ahmad ini beragama Islam dan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun mereka berbeda keyakinan atau berbeda agama. Pada hari Minggu misalnya, mereka selalu bermain bola bersama dengan teman-teman yang lain. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersama. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja dan Ahmad tidak mempersoalkannya. Ini merupakan sikap saling menghargai keyakinan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Jadi, kita juga harus menghargai pendapat orang yang berbeda dengan pendapat kita. Misalnya, dalam gambar berikut ada 7 orang siswa yang sedang belajar kelompok. Misalnya ini di kelas 5 ya. Ketujuhnya sedang melakukan diskusi. Contoh misalnya, kelompok ini dipimpin oleh Ahmad. Sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Nah, dalam kelompok ini mereka harus mendiskusikan tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu.
Nah, dalam kelompok ini mereka harus mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam kelompok belajar yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa misalnya mengatakan, kita harus ikut membantu pekerjaan rumah. Kemudian Habibi mengatakan, tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Kemudian Ilham mengatakan, di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan juga berpendapat, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Nah, Ahmad sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai macam pendapat tersebut. Jadi kita harus selalu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, itulah tadi pembahasan tentang indahnya saling menghargai. Adapun sikap saling menghargai yaitu menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, sekarang tugasnya adalah kerjakanlah soal berikut ini. Kemudian kirimkan ke guru PAI kalian. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini dulu ya, supaya anak-anak tidak ketinggalan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.